Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi, SEMSC selaku pembimbing utama. Yang saya hormati Ibu Dr. Nikadek Sinarwati, SEMSI AK selaku dosen pembimbing pendamping. Yang saya hormati Ibu Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, SEMSI selaku dosen penelaah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Pengoptimalan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Buleleng. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Kadek Dwi Paramita, NIM 1817051036 dari Prodi S1 Akuntansi. Adapun pokok bahasan dalam presentasi ini yakni pendahuluan, kajian teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta penutup. Langsung saja pada bagian pendahuluan. Pemerintah Indonesia saat ini berkomitmen membangun Indonesia melalui program Nawacita, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui pengalokasian dana desa yang lebih fokus pada pengentasan kemiskinan dan mengatasi ketimpangan antar desa. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa diberikan kewenangan secara penuh untuk mengatur kepemerintahannya sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan dana desa. Dana desa yang digelontorkan dari pemerintah pusat, yakni dana APBN yang diperuntukkan bagi desa, ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan data yang dirilis dari DJPK Kemenku pada tahun 2019, Buleleng merupakan kabupaten penerima dana desa terbesar di Bali, yakni sebesar 124.026.738.000. Kabupaten terluas di Bali ini juga menerima alokasi dana khusus fisik terbesar di Bali, yakni sebanyak Rp110.145.526.000. Dana desa yang besar ini memicu kekhawatiran pemerintah mengenai kesiapan desa untuk mengelola dana desa yang dialokasikan. Kekhawatiran ini telah terbukti dengan temuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD Buleleng pada tahun 2019 mengenai 29 desa di Kabupaten Buleleng yang terancam tidak dapat mencairkan dana desa tahap 3. Hal ini dikarenakan ke-29 desa tersebut belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban dana desa tahap 1 dan tahap 2, serta tidak memenuhi persyaratan terkait laporan realisasi anggaran dana desa tahap 1 dan tahap 2 minimal 75% dan capaian output harus melewati 50%. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan dana desa belum dilaksanakan secara optimal. Pasalnya, pengelolaan dana desa dapat dikatakan optimal apabila sudah dimanfaatkan untuk pembangunan dana desa dan pembangunan desa secara efektif, efisien, dan akuntabel. Untuk mencapai pengelolaan dana desa yang optimal, tentu harus dibarengi dengan kompetensi yang memadai dari aparat pengelola dana desa. Selain itu, partisipasi masyarakat juga memiliki peranan penting dalam melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, karena masyarakat merupakan sasaran utama dalam pembangunan di desa. Serta ketersediaan teknologi informasi yang mumpuni juga mempengaruhi keandalan serta ketepatan waktu pelaporan keuangan desa. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, 29 desa di Kabupaten Buleleng terancam tidak dapat mencairkan dananya pada tahap 3 di tahun 2019 karena tidak patuh dalam membuat laporan realisasi anggaran. Bahkan belum bisa menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap 1 dan tahap 2. Kedua, kompetensi aparat pengelola dana desa dalam hal ini kemampuan serta keterampilan dalam menyusun laporan masih kurang, sehingga terjadi keterlambatan dalam penyusunan pelaporan pertanggungjawaban. Yang ketiga, minimnya keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam penggunaan serta pengelolaan dana desa, sehingga terjadi ketimpangan dalam menentukan prioritas pembangunan desa. Yang keempat, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dengan baik, sehingga laporan tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Peneliti juga melakukan pembatasan terhadap variabel-variabel penelitian, yakni kompetensi aparat pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi. Peneliti juga membuat rumusan masalah, yakni yang pertama, apakah kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa? Kedua, apakah partisipasi masyarakat berpengaruh
terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa? Yang ketiga, apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa? Berdasarkan rumusan masalah yang telah saya paparkan tadi, tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pengaruh aparat pengelola dana desa terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa. 2. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa. 3. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini ada 2, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya, diharapkan dapat menjadi referensi serta memberikan kontribusi teoritis mengenai pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa. Dan untuk manfaat praktisnya, bagi Universitas Pendidikan Ganesha diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Bagi desa diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparatur desa agar lebih optimal dalam mengelola dana desa, serta bagi masyarakat diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Grand teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah stewardship theory. Stewardship theory menggambarkan situasi para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Pemerintah desa direpresentasikan sebagai pihak steward, sedangkan masyarakat bertindak sebagai pemilik dana atau prinsipal. Pelayan publik termotivasi oleh kepentingan bersama dan merasa memiliki kewajiban untuk menunjukkan akuntabilitas kepada masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Second teori dalam penelitian ini ada dana desa, kompetensi, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, serta struktur organisasi pemerintah desa. Kajian hasil penelitian yang berkaitan dalam penelitian ini ada dari Alauddin 2020 yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Dari Rismawati 2019 menyatakan bahwa komitmen pemerintah desa, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa. Sedangkan kompetensi aparat pengelola dana desa dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Dari Fitrinanda et al. 2020 menyatakan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa, partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Dari Aryani 2020 menyatakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah desa, efektivitas kinerja pendamping lokal desa, dan keterlibatan masyarakat berpengaruh positif terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa. Dari Indraswari dan Rahayu 2021 menyatakan bahwa kompetensi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dari Saputra 2020 menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kemudian untuk kerangka berpikirnya dapat dilihat di slide bahwa X1, X2, dan X3 berpengaruh secara parsial terhadap Y. Nah, dari kerangka berpikir tadi, penulis dapat membuat hipotesis yakni yang pertama, kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa, partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa. Selanjutnya, bagian ketiga yakni metodologi penelitian. Untuk tempat dan waktu penelitian dilakukan di Kabupaten Buleleng mulai bulan Juni 2022 hingga selesai. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah 129 desa di Kabupaten Buleleng yang mendapatkan dana desa. Penentuan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria 1. Aparatur desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, dan kaur perencanaan yang bekerja di kantor desa di Kabupaten Buleleng. Yang kedua, desa telah menerapkan Siskedes.
3. Desa yang terlambat melaporkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Dan yang keempat, desa yang laporan realisasi anggaran dengan capaian outputnya belum melewati 50%. Dalam penelitian ini, sampelnya menggunakan 29 desa yang terlambat dalam pelaporan LPJ penggunaan dana desa, serta tidak patuh dalam membuat laporan realisasi anggaran. Penulis juga membuat rancangan penelitian yang dapat dilihat di slide bahwa judul penelitian dilatar belakangi oleh berbagai masalah sehingga dibuatkan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat yang diharapkan. Tidak lupa untuk didukung dengan kajian teori dan dibuatkan metodologi penelitian berupa uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Barulah dapat hasil pembahasan dan juga hasil penelitian, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Untuk jenis data dan sumber data yang digunakan yakni jenis data kuantitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Untuk metode pengumpulan data, penulis menggunakan 4 metode yakni observasi, studi pustaka, kuesioner, dan dokumentasi. Untuk metode pengumpulan datanya menggunakan kuesioner dengan skala pengukuran Likert 5 poin. Untuk instrumen penelitiannya, variabel kompetensi pengelola dana desa terdiri dari pengetahuan, kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian teknis, kemampuan mencari solusi, inisiatif dalam bekerja, keramahan, dan kesopanan. Untuk indikator partisipasi masyarakat terdiri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan program-program desa, mengusulkan rencana anggaran, terlibat dalam rapat paripurna, terlibat mengawasi dan melaporkan, dan memberikan penilaian pelaksanaan anggaran. Indikator untuk pemanfaatan teknologi informasi terdiri dari intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan, jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan, dan untuk yang terakhir adalah indikator untuk pengoptimalan pengelolaan dana desa terdiri dari ketepatan penyusunan anggaran, ketepatan penggunaan dana, dan evaluasi penggunaan dana. Untuk teknik analisis data menggunakan 3 uji yakni uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Dan untuk uji hipotesis terdiri dari analisis regresi berganda, uji parsial, dan uji determinasi. Selanjutnya langsung pada bagian hasil dan pembahasan. Setelah melakukan penyebaran data kepada responden dengan rentang waktu kurang lebih 2 minggu, peneliti berhasil mengumpulkan data sehingga peneliti dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya yakni tahap analisis data. Peneliti dapat memaparkan karakteristik responden dalam penelitian ini yakni responden dalam penelitian ini berjumlah 116 orang yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, dan kaur perencanaan. Responden dalam penelitian mayoritas sudah bekerja antara rentang waktu 5 hingga 10 tahun sebanyak 51 orang. Responden mayoritas berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 90 orang dan perempuan berjumlah 26 orang. Responden mayoritas berusia 34 hingga 43 tahun sebanyak 37 orang. Riwayat pendidikan responden mayoritas SMA dengan jumlah 75 orang. Dilanjutkan pada tahap analisis statistik deskriptif yang dapat dilihat di slide bahwa seluruh variabel X memiliki nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai min, yang merepresentasikan bahwa rendahnya penyimpangan data atau data telah terdistribusi secara merata. Kemudian dilanjutkan dengan uji kualitas data, yang pertama uji validitas. Dapat dilihat di slide bahwa seluruh variabel mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Artinya, seluruh butir pada kuesioner dapat dinyatakan valid. Selanjutnya, uji reliabilitas dapat dilihat di slide bahwa nilai Cronbach alpha dari seluruh variabel yang digunakan lebih besar dari 0,70. Artinya, seluruh instrumen kuesioner dapat dinyatakan reliable. Kemudian dilanjutkan pada uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Dapat dilihat di slide bahwa nilai signifikansi one sample Kolmogorov-Smirnov test yang ditunjukkan oleh signifikansi to Toilet bernilai 0,2 yang lebih besar dari 0,05. Artinya, data telah terdistribusi normal.
Yang kedua adalah uji multikolinearitas yang dapat dilihat di slide bahwa seluruh nilai variabel independen lebih besar dari 0,10 dan nilai VIV semua kurang dari 10. Artinya tidak ada korelasi antar variabel independen atau tidak terjadi gejala multikolinearitas. Yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas yang dapat dilihat di slide bahwa seluruh variabel independen lebih besar dari 0,05. Artinya pada penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Kemudian dilanjutkan pada uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda yang dapat dilihat di slide bahwa konstanta sebesar 2,141. Artinya, apabila semua variabel independen nilainya 0, maka pengoptimalan pengelolaan dana desa nilainya 2,141. Untuk koefisien X1, X2, X3 ini bernilai positif. Artinya seluruh variabel independen memberi pengaruh ke arah yang positif terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa. Selanjutnya uji T yang dapat dilihat di slide yakni H1 diterima dengan nilai signifikansi 0,0440 yang lebih kecil dari 0,05 dan T hitung lebih besar dari T tabel dengan nilai 2,077 lebih besar dari 1,658 serta nilai koefisien regresi sebesar 0,258 yang bernilai positif. H2 diterima dengan nilai signifikansi 0,00 kurang dari 0,05 dan T hitung lebih besar dari T tabel yakni 6,419 lebih besar dari 1,658 serta nilai koefisien regresi sebesar 0,886 dan bernilai positif. H3 diterima dengan nilai signifikansi 0,001 kurang dari 0,050 dan T hitung lebih besar dari T tabel dengan nilai 3,354 lebih besar dari 1,658 serta nilai koefisien regresi sebesar 0,388 bernilai positif. Selanjutnya, koefisien determinasi yang dapat dilihat di slide yakni nilai adjust R² sebesar 0,466. Artinya, variasi variabel kompetensi aparat pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi hanya mampu menjelaskan 46,6% variasi variabel pengoptimalan pengelolaan dana desa. Sisanya sebesar 53,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini yang dapat mempengaruhi pengoptimalan pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, peneliti dapat menyampaikan pembahasan pada penelitian ini yaitu yang pertama, pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa. Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa. Artinya, semakin tinggi kompetensi aparat pengelola dana desa, maka semakin tinggi pula pengoptimalan pengelolaan dana desa. Yang kedua, pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka akan semakin tinggi pula pengoptimalan pengelolaan dana desa. Yang ketiga, pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa. Semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi, maka semakin tinggi pula pengoptimalan pengelolaan dana desa. Hal ini tentu memperkuat teori stewardship, yakni eksistensi pemerintah desa sebagai organisasi sektor publik yang dapat dipercaya untuk menampung aspirasi masyarakatnya, memberikan pelayanan yang baik, dan dapat mempertanggungjawabkan dana desa yang diamanahkan kepadanya. Dengan demikian, tujuan organisasi untuk mensejahterakan masyarakatnya dapat dicapai secara maksimal. Implikasi pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni implikasi teoritis dan implikasi praktis. Untuk implikasi teoritis, diharapkan dapat menambah konsistensi hasil dari penelitian sebelumnya mengenai pengoptimalan pengelolaan dana desa. Untuk implikasi secara praktis, hasil pengujian menunjukkan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa di Kabupaten Buleleng. Semakin tinggi kompetensi aparat desa, maka pengelolaan dana desa akan semakin optimal, sehingga diharapkan dapat mempertahankan serta meningkatkan kinerjanya serta kompetensi diri, sehingga pengelolaan dana desa bisa berjalan dengan lebih baik. Serta bagi masyarakat, diharapkan selalu mengawasi kinerja dari pemerintah desa dan ikut memberi masukan serta saran untuk pemerintah desa dalam hal pengelolaan dana desa untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa di Kabupaten Buleleng. Penggunaan serta pemanfaatan teknologi informasi saat ini tentu sangat penting bagi aparatur desa dalam membantu kinerja aparat desa menjadi lebih baik, dan bagi masyarakat agar lebih mudah dalam mengakses informasi mengenai pengelolaan dana desa dari website yang tersedia. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa. Saran untuk penelitian ini yang pertama, bagi instansi pemerintah desa, diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan dana desa dengan memperhatikan dan meningkatkan kompetensi aparat desa serta pemanfaatan teknologi seoptimal mungkin. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta literatur mengenai kompetensi aparat pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa. Sehingga nantinya masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dalam program-program pembangunan desa agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas sampel yang digunakan agar dapat merepresentasikan hasil yang lebih baik. Penelitian ini juga mempunyai keterbatasan variabel, yakni dalam penelitian ini variabel yang diteliti hanya kompetensi aparat pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi. Demikianlah presentasi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.